Kencang, kanan. Preventif dan penindakan hukum. Dan kita sudah melakukan sosialisasi dengan surat edaran bahwa aktivitas sampai jam 23. Ya, saya minta warga yang berada di aktivitas di luar untuk pulang segera ke rumahnya masing-masing. Kalau tahun baru di rumah saja gitu kan. Jadi aktivitas usaha sampai jam 23.00. Apa untuk penerapan sanksi sendiri Pak seperti apa nanti Pak? Nah, kita kan ini kan dalam masa pandemi, jadi sanksinya nanti tidak hanya denda, bisa ke pidana para pelaku usaha yang akan dilakukan oleh Kapolresta. Kan saya bilang sampai jam 23 silakan tutup ya, siap-siap. Tidak dilanjutkan sampai pergantian malam tahun baru. Kita untuk menghindari klaster baru di malam tahun baru ini karena masih pandemi COVID. Pak, jika ada pelaku usaha yang masih nekat membandel, apakah ada sanksi tegas dari Pemkot untuk mencabut izin, Pak? Kan nanti Kapolresta akan melakukan upaya penindakan hukum. Ya. Kalau kita mungkin kita lihat sampai ke penutupan. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komarudin, bisa dijelaskan sedikit Pak terkait mekanisme pengamanan pada malam pergantian tahun di Kota Pontianak seperti apa sih Pak? Dan kemarin kan juga sudah ada edaran Pak yang terkait larangan perayaan merayakan malam pergantian tahun di Kota Pontianak, Pak. Baik, terima kasih. Yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini adalah kita baru saja melaksanakan kegiatan apel kesiapan pengamanan malam tahun baru, di mana seluruh rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan mendasari dari beberapa kebijakan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, surat edaran, dan juga situasi Kota Pontianak yang sampai dengan saat ini masih merupakan salah satu wilayah yang masih rawan terhadap sebaran virus corona. Oleh karenanya pada pengamanan malam tahun baru kali ini tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana berbagai aktivitas masyarakat di Kota Pontianak akan dilakukan pembatasan. Mulai dari jam operasional, kemudian beberapa ruas jalan yang akan kita lakukan penutupan secara situasional tentunya ya, mengingat masih juga banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan aktivitas gereja pada malam hari nanti. Nah, beberapa ruas jalan tersebut rekayasa yang kita siapkan ya, diantaranya jalan utama, Jalan Ayani, kemudian Jalan Gajah Mada, kemudian sepanjang Jalan Reformasi, Kota Baru, Tanjung Pura. Nah, ini beberapa ruas jalan yang nantinya akan kita batasi aktivitasnya bagi masyarakat. Pak, apakah nanti juga bakal ada penutupan jalan Pak pada malam nanti Pak? Penutupan jalan sangat mungkin dilakukan manakala kita melihat ada peningkatan aktivitas masyarakat, arus lalu lintas, ya, volume kendaraan yang meningkat, maka akan kita lakukan penutupan. Kita ketahui juga beberapa titik yang rentan ataupun sering dijadikan ajang atau berkerumun masyarakat pada momen-momen malam pergantian tahun baru. Sebagaimana juga dalam surat edaran Wali Kota Pontianak, di mana ada beberapa item penekanan, diantaranya dilarang melakukan pesta malam pergantian tahun baru bagi setiap orang, kelompok ataupun para pelaku usaha. Kemudian juga dilarang mengadakan pesta malam pergantian tahun baru. Pesta kembang api, ya, pesta kembang api, termasuk juga menjual mercon. Kemudian ada pembatasan aktivitas sampai dengan pukul 23. Tentunya berbagai kebijakan itu dikeluarkan untuk menjaga agar seluruh aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa meminimalisir potensi-potensi terjadinya kerumunan yang bisa berdampak terhadap sebaran virus corona yang lebih besar lagi. Pak, terkait jalan-jalan yang kemungkinan ditutup, apakah ada prioritas pengendara yang boleh lewat nanti, Pak? Tentunya kita juga memberikan prioritas bagi masyarakat yang akan melintas, diantaranya bagi petugas medis, kemudian juga masyarakat yang ada urusan dengan medis, seperti ke rumah sakit, ke apotek, dan lain sebagainya, dan juga sekiranya ada masyarakat dengan alasan yang jelas dan bisa dimaklumi. Artinya kita tidak saklek, silakan disampaikan saja kepada petugas yang di lapangan kebutuhannya apa. Tentunya nanti petugas akan menilai sendiri mana yang bisa diperbolehkan, mana yang tidak. Intinya bahwa kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat
khususnya yang dari Kota Pontianak, mari sama-sama bijak menyikapi situasi yang ada pada saat ini. Kita masih berada pada situasi yang rentan terhadap sebaran virus corona. Jangan memaksakan diri, jangan memaksakan kehendak, bijaklah untuk bisa bekerja sama dengan kita semua, bekerja sama dengan masyarakat untuk bisa menciptakan suasana yang aman, damai, tertib, dan tentunya sehat, karena tidak banyak yang berkerumun. Tenaga medis apakah perlu menggunakan tanda pengenalan identitas? Akan lebih baik kami sarankan tenaga medis menggunakan ID card ya, supaya tidak ada miss komunikasi dengan petugas kami di lapangan, karena memang banyak juga faktanya yang kita temukan ya mengaku tenaga medis dan lain sebagainya tanpa identitas. Nah, jadi permudahlah segala proses sehingga tidak terjadi miss di lapangan ya dengan identitas yang nantinya pasti akan ditanya oleh petugas kami di lapangan.